Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Udah diharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Ingat, ini masih masa pandemi, jadi selalu jaga diri, jaga kesehatan, selalu gunakan masker. Oh ya, melanjutkan materi kemarin kita sudah belajar tentang konsep budaya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep seni. Masih tetap semangat belajar ya? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Apa saja yang kita pelajari di konsep seni? Nah, pertama, masih ingat ya untuk pengertian budaya? Ayo, siapa yang lupa ini pengertian budaya? Coba diingat-ingat lagi. Budaya adalah suatu cara hidup manusia atau kegiatan sekelompok orang yang dilakukan secara terus-menerus pada suatu tempo ya, atau turun-temurun dilakukan terus-menerus. Lalu apa itu pengertian seni? Buka buku lagi nih, atau sudah ingat? Oh, murid-muridnya Bu Titik sih mesti pintar semua ya. Seni adalah, nah ini ya saya bukakan lagi. Seni adalah merupakan salah satu pemanfaatan budi dan akal untuk menghasilkan karya yang dapat menyentuh jiwa spiritual manusia. Jadi seni itu tujuannya adalah untuk membuat suatu karya yang bisa menggerakkan, menggetarkan jiwa, menggetarkan perasaan orang yang melihatnya atau orang yang sedang menikmatinya. Apa saja sih sifat dasar seni? Nah, sifat dasar seni itu pertama adalah kreatif, kedua individual, ketiga ekspresif, keempat abadi, dan kelima adalah universal. Kelima itu memiliki arti yang bagaimana? Kira-kira murid-muridnya Bu Dede ini sudah bisa menduga atau menjawab ya? Nah, kita pelajari bersama ya. Pertama adalah sifat kreatif. Kreatif itu tahu ya, suatu sikap yang untuk menciptakan suatu hal-hal yang baru, yang belum dikenal, unik, atau bisa berbeda dengan yang lain, bagus ataupun indah. Nah, lihat contoh nih, gambar yang di sebelahnya itu unik ya. Bangunan ada diselingi dengan gambar seperti ini, tangan mencubit. Nah, ini kan unik sekali, sesuatu yang baru. Jadi namanya untuk suatu hal kreatif itu bisa mengubah sesuatu menjadi hal yang baru dan orisinil, sehingga menghasilkan suatu realitas yang baru atau kebiasaan yang baru. Itu adalah sikap kreatif. Sifat seni yang kedua yaitu individual. Individual ini bukan sesuatu yang mementingkan diri sendiri loh ya. Kalau di sifat individual di seni adalah seni yang dihasilkan akan memiliki ciri khas perorangan dari seniman yang menciptakannya. Di sini Bu Titik tampilkan ada 3 gambar sama-sama bertema pagi hari, tapi ditampilkan dalam bentuk yang berbeda. Ini tetap konsepnya juga nanti akan berbeda, tampilannya juga akan berbeda. Di sini menceritakan pagi hari petani ya. Kalau ini kan seorang fotografer yang menikmati keindahan pagi hari, dan ini seperti di bukit atau padang pasir gitu ya. Jadi sama-sama menceritakan tema pagi hari, tapi dengan karakter seniman atau fotografer yang menciptakannya itu akan kelihatan berbeda. Itu adalah sifat individual. Yang ketiga adalah ekspresif. Ekspresif itu adalah sesuatu hal yang menunjukkan emosi yang berasal dari pengalaman hidup seorang seniman, akan terpancar pada karyanya. Jadi pengalaman hidup seniman itu akan muncul dalam karya seninya. Karena seni itu bisa digunakan sebagai media ekspresi dua arah yang dapat menggerakkan hati para pelaku seni melalui emosi dan gagasan yang tercipta dari sebuah karya seni. Ini murid-muridnya Bu Titik tahu ya, ini lukisan yang sangat terkenal, judulnya The Scream, karyanya Edvard Munch. Ini menceritakan waktu Gunung Krakatau meletus gitu ya. Ini bisa dicari di internet lah supaya lebih jelasnya.
keindahannya bagaimana sih, terus ekspresifnya dari mana. Ini menceritakan suatu kengerian, suatu ekspresi seniman saat melihat Gunung Krakatau itu meletus, tapi dia posisinya waktu di Eropa. Jadi suatu emosi atau ekspresi seniman itu bisa muncul dalam karya lukisnya. Yang kanan ini adalah karya Affandi, maestro pelukis Indonesia, ekspresif itu ya. Sudah sangat jelas ekspresif di garis-garisnya, di lukisannya. Ini lukisan Affandi ya, pelukis yang terkenal di Indonesia. Bisa nanti kalian pelajari lebih lanjut di Mbak Google ya. Sifat keempat adalah abadi, yaitu suatu konsep karya seni yang telah dihasilkan oleh seorang seniman dan telah diapresiasi oleh masyarakat, tidak dapat ditarik kembali atau terhapuskan oleh waktu meskipun penciptanya telah meninggal. Di sini saya contohkan karya sonata para piano karyanya Beethoven ya. Walaupun senimannya sudah meninggal, karyanya itu tetap abadi, tetap bisa dinikmati sampai sekarang ini. Ini ya, senimannya Ludwig van Beethoven. Karya musik Beethoven ini sangat legendaris sekali. Saya putarkan sedikit ya, supaya murid-muridnya Bu Didik bisa mendengarkan. Ya, sangat cocok didengarkan saat kita beristirahat ya. Dan nanti untuk kelanjutannya bisa didengarkan sendiri ya. Cari aja di internet karya Beethoven, itu sangat banyak sekali. Terus sifat yang berikutnya adalah universal. Universal di sini maksudnya adalah seni itu terus berkembang di seluruh dunia dalam sepanjang waktu dan dapat dipahami oleh siapapun. Jadi melalui satu karya seni itu dapat dipahami oleh banyak orang. Pemahamannya itu identik sama. Misalkan ini saya tampilkan lukisan telapak tangan ini ya. Dan lukisan buruan ini tinggalan waktu prasejarah itu ya, di gua-gua. Itu siapapun yang melihat itu akan memiliki suatu persepsi yang sama lah, mirip. Itu artinya universal. Jadi bisa dipahami oleh siapapun. Dan dapat dimengerti, itu maksudnya adalah universal. Walaupun dalam pemahamannya memang butuh waktu untuk pembelajaran atau penghayatan ya, tapi pada dasarnya untuk pemahaman atau pengertiannya itu setiap orang bisa memahaminya sama atau identik sama lah, itu artinya dari universal. Kita masuk ke macam-macam seni. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Ada seni, ini perwakilan dari seni rupa, ini seni musik, seni tari, dan ini adalah drama, film gitu ya. Di sini ada kartun ya, nembak kan itu. Seni dibagi ada seni rupa, ada seni pertunjukan, ada seni sastra. Seni rupa tersendiri itu dibagi lagi, ada seni rupa murni, ada seni rupa terapan, ada desain, ada kriya. Seni murni adalah suatu seni yang tujuannya hanya untuk memperindah saja atau untuk hiasan. Dia tidak memiliki maksud atau tujuan atau nilai guna. Bisa juga dia diciptakan sebagai media ekspresi dari sang seniman. Jadi seniman itu ingin berekspresi melalui seni. Itu biasanya menghasilkan adalah karyanya bersifat seni murni ya. Jadi tidak ada nilai guna atau tujuan tertentu dalam penciptaannya. Berbeda dengan seni rupa terapan nanti ya. Nah, ini contoh-contohnya seni murni. Ada seni patung, ada seni mural, ini di tembok-tembok itu ya lukisan ya. Ada seni lukis, seni kaligrafi,
dan seni gambar atau drawing. Ini kalau anak-anak lihat itu kan semuanya tujuannya adalah untuk memperindah sesuatu atau sebagai media ekspresi dari sang senimannya. Seni rupa terapan, kalau yang seni rupa terapan ini sejak awal memang si seniman sudah mengabdikan karya seninya untuk maksud dan tujuan tertentu. Maksudnya di sini tujuannya itu tujuan praktis yang bisa memiliki nilai guna. Sebagai contoh untuk sebagai lambang atau sebagai media komunikasi atau sebagai nilai guna tertentu. Misalkan sang seniman menciptakan suatu meja gitu ya. Meja kan berarti digunakan untuk menulis atau mungkin digunakan untuk meletakkan sesuatu. Itu berarti dia memiliki nilai fungsi atau nilai guna tertentu. Ini contoh untuk seni rupa terapan, ada logo. Sudah kenal ya semua logonya ya. Ini logo-logo terkenal itu. Jadi tujuannya apa? Untuk logo itu ya suatu pengenalan perusahaan, itu logo. Atau pengenalan suatu produk. Tujuannya untuk logo diciptakan. Yang ini adalah teko. Teko jelas ya, kalau teko ya digunakan untuk sebagai media menyimpan air untuk minum. Ini adalah salah satu contoh karya poster. Poster itu biasanya digunakan untuk ajakan atau menginformasikan suatu bentuk informasi. Nah, di sini mari merawat masker. Masker itu maksudnya adalah masa depan keren. Jadi satu poster ini bisa sebagai dua itu ya ajakan ya, untuk memakai masker dan untuk menghindari dari bahaya narkoba. Yang karya berikutnya adalah contoh karya batik. Kalau batik sudah jelas ya digunakan untuk baju nutup diri lah. Kalau ini gebyok untuk pintu, sudah sangat jelas untuk tempat keluar masuk ya, keluar masuk rumah maksudnya. Ini perhiasan dari logam, dipakai untuk memperhias diri, jadi digunakan di badan, tangan, bisa di cincin atau di leher itu ya kalau kalung. Berikutnya adalah seni desain. Desain itu adalah suatu proses perencanaan atau perancangan suatu objek yang bertujuan agar objek yang diciptakan memiliki fungsi atau memiliki nilai keindahan atau berguna bagi manusia. Jadi desain itu diciptakan suatu rancangan produk, bisa bangunan, bisa bentuk yang lain. Jadi tujuannya adalah untuk rancangan awal supaya produk itu bisa dipahaminya lebih mudah, lebih dapat dipahami secara universal tadi. Karya desain ada berbagai macam. Pertama ada desain produk, ada desain grafis atau desain komunikasi visual, ada desain arsitektur maupun desain interior. Contoh karya desain ya, kalau yang ini adalah contoh karya desain produk membuat kursi yang unik ini ya. Kalau ini contoh karya desain komunikasi visual tadi. Ini untuk contoh karya desain interior, di perancangan desainnya. Kalau ini contoh desain untuk arsitektur bangunan. Berikutnya adalah kriya. Jadi kriya itu termasuk adalah bagian dari seni rupa ya. Kriya itu merupakan pengindonesiaan dari istilah Inggris craft. Craft itu artinya adalah kemahiran membuat produk yang bernilai artistik dengan keterampilan tangan. Jadi namanya barang kriya itu diciptakan adalah berdasarkan keterampilan tangan. Produk yang dihasilkan biasanya eksklusif dan dibuat tunggal. Tunggal itu artinya tidak diciptakan dalam bentuk yang banyak atau mungkin cetakan yang ribuan, tapi paling beberapa. Dia memiliki pesanan atau kegiatan kreatifnya itu secara eksklusif, jadi terbatas. Jadi karya-karya di sini adalah karya-karya yang memang pesanannya itu handicraft ya, buatan tangan. Ini contoh-contohnya untuk contoh karya seni kriya ada batik. Ini karya keramik, ini perwakilan dari karya kayu, ini karya logam, yang ini anyaman, yang ini ada tenun, dan masih banyak ya contoh karya-karya seni kriya yang lain.
Seperti di SMK 2 itu kan karyanya itu kalau kalian bermain ke tiap jurusan nanti akan ketemu dengan berbagai macam karya-karya yang menarik dan indah. Yang berikutnya pembagian seni tadi, setelah seni rupa ada seni pertunjukan. Seni pertunjukan di sini dibagi lagi, ada seni musik, ada seni teater, ada juga seni tari. Seni musik adalah suatu seni yang menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Jadi karya seni musik ini medianya adalah suara ya. Indera penikmatnya adalah telinga. Jadi kalau ada pertanyaan, seni yang medianya menggunakan suara disebut dengan seni, jawabannya mesti adalah seni musik. Seni musik di sini dibagi ada beberapa, ada seni musik tradisional, seni musik modern, seni musik kontemporer. Perbedaannya apa? Perbedaannya nanti kalau di seni musik tradisional tampilannya adalah selalu pakem tradisional, biasanya menggunakan pakaian-pakaian tradisional dengan bahasa juga bahasa tradisional, alat musik juga alat musik tradisional. Tapi kalau yang modern itu lebih bebas, dia tidak terikat pakem ya. Jadi alat musik juga boleh bebas, dengan baju juga bajunya juga bebas, tidak ada pakem tertentu. Nah, kalau kontemporer itu biasanya perpaduan antara tradisional dan modern disatukan menjadi suatu sajian musik yang baru. Nah, ini contohnya di sini ada mungkin ada yang berbagai baju tradisional, ada yang modern dicampur. Itu kontemporer. Terus seni yang berikutnya dari seni pertunjukan tadi ada seni tari. Seni tari adalah suatu seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama. Jadi medianya seni tari adalah gerakan yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu yang berguna untuk mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Jadi seni tari itu adalah perpaduan antara wirama, wiraga, dan wirasa. Jadi wiraga itu diwakili oleh gerak, wirama diwakili dengan irama atau musik, dan wirasa adalah ekspresi. Nah, itu adalah kesatuan dari seni tari. Jenis-jenis seni tari ada tari tradisional, tari modern, dan tari kontemporer atau kreasi baru. Hampir mirip dengan seni musik, kalau yang tari tradisional itu juga merupakan tari yang masih pakem. Pakem itu menganut aturan tertentu, jadi tidak boleh asal. Jadi dari bahasa, gerakan, tempo itu selalu mengikuti pakem-pakem tertentu yang tari tradisional yang digunakan. Kalau modern lebih bebas, boleh menggunakan musik-musik yang bebas, baju juga bebas, gerakan juga bebas. Kontemporer sama, perpaduan antara tradisional dengan modern yang dijadikan satu membentuk kesatuan seni kreasi tari yang baru. Jadi nanti bisa dilihatlah di contoh di YouTube, itu banyak sekali ya, bisa dibuka oleh anak-anak semua ya. Masuk ke seni berikutnya, pembagian dari seni pertunjukan ada seni teater atau drama. Seni teater di sini adalah bentuk visualisasi dari drama yang ditampilkan dalam sebuah panggung serta disaksikan oleh banyak orang. Jadi namanya seni teater itu penontonnya harus banyak ya. Banyak itu bisa lebih dari 3 orang lah. Kalau ini menyaksikan itu cuma pacarnya saja atau 1 orang, itu berarti bukan seni teater. Jadi harus disaksikan di banyak orang dan dalam panggung tertentu. Untuk jenis-jenisnya ada seni drama musikal, ada teatrikal puisi, ada teater boneka, ada teater dramatik, ada teater gerak. Pada dasarnya untuk pembagian teater ini masih banyak contoh yang lain, tapi Budi ambilkan untuk beberapa. Ini adalah contoh untuk drama musikal, jadi ada perpaduan nyanyi-nyanyinya atau musiknya itu ya. Untuk teatrikal puisi itu mesti ada pembacaan puisinya. Untuk yang teater boneka itu ada boneka, misalkan wayang kulit itu juga termasuk adalah teater boneka. Wayang kulit kalau yang di Indonesia, kalau ini contoh yang ada di luar negeri ya.
Teater dramatik itu teater yang membawakan tentang suatu drama, bisa menyentuh, bisa menyedihkan, bisa bahagia, berbagai jenis perasaan lah. Bisa galau, bisa kepo, ya, berbagai macam lah. Teater gerak ini contohnya di sini saya tampilkan pantomim, jadi teater yang diwakili oleh gerakan-gerakan tertentu. Nanti untuk lebih jelasnya kita bahas di materi teater ya. Jadi nanti saya Bu Dedik sajikan beberapa contoh teater dan pengertiannya lebih lengkap. Masuk ke seni berikutnya. Dari pembagian seni tadi, pertama ada seni rupa, seni pertunjukan, dan ketiga adalah seni sastra. Sastra itu tulis menulis ya. Jadi sebuah seni yang menjadikan bahasa sebagai media. Jadi medianya adalah bahasa. Dapat diartikan juga sebagai cabang seni yang di dalamnya berisi segala sesuatu, baik lisan maupun tulisan yang mengandung unsur keindahan. Biasanya seni sastra ini memiliki faktor keunggulan dan artis tertentu ya. Jadi dia memang medianya adalah bahasa, bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk lisan. Pembagian seni sastra di sini bisa dilihat dari sejarahnya. Jadi ada dua bagian, ada sastra lama, ada sastra modern. Contohnya untuk sastra lama ada pantun, ada dongeng, ada hikayat. Kalau sastra modern contohnya ada puisi, prosa, cerpen, novel, roman maupun drama. Kalau dilihat dari segi isiannya, seni sastra dibagi menjadi 4 jenis. Pertama adalah epik. Epik di sini adalah karangan yang melukiskan sesuatu secara objektif tanpa mengikuti pikiran dan perasaan pribadi pengarang. Sedangkan yang kedua lirik, kalau dilihat dari isinya ada lirik, yaitu karangan yang berisi curahan perasaan pengarang secara subjektif. Jadi benar-benar curahan hati pengarang ini. Ini cocok kalau yang galau-galau bisa membuat karya sastra dari berupa lirik gitu ya, bisa dijadikan sebuah lirik lagu atau mungkin yang lain. Yang ketiga ada didaktif. Didaktif ini adalah karya sastra yang isinya berupa pesan moral, tata krama agama. Ini biasanya berisi edukasi ya, jadi mengajarkan sesuatu yang baik lah. Yang keempat adalah dramatik. Dramatik di sini karya sastra yang isinya melukiskan suatu kejadian atau gambaran yang berlebihan. Jadi namanya dramatik itu adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Makanya kalau ada drama atau sinetron ya mesti ceritanya itu cerita yang dilebih-lebihkan. Seperti itu. Itu tadi untuk pembagian seni, macam-macam seninya. Saya harap anak-anak semua sudah bisa memahaminya. Lanjut ke fungsi seni. Jadi fungsi seni itu ada dua. Pertama adalah fungsi individu, dan kedua adalah fungsi sosial. Fungsi individu di sini adalah fungsi yang bertujuannya untuk memuaskan diri sendiri. Jadi memang tujuannya untuk diri sendiri, untuk sang seniman, sang pencipta. Biasanya seseorang itu menciptakan karya seni itu kan untuk sebagai media ekspresi diri, sehingga muncullah kepuasan batin dari si pembuat karya tersebut. Bisa sebagai curahan untuk menggambarkan suasana hati sang pembuat, entah itu senang ataupun sedih. Jadi kalau misalkan ada contoh si Edo membuat karya lirik lagu sedih sekali, dia mencurahkan isinya, emosinya dalam lirik tersebut. Berarti tujuan fungsi di sini adalah sebagai fungsi individu, sebagai pemuasan diri atau sebagai media ekspresi dari sang seniman. Yang kedua adalah fungsi sosial. Kalau di fungsi sosial ini, karya ini memiliki fungsi yang memang tujuannya untuk memberi kepuasan kepada banyak orang. Jadi karya itu harapannya bisa mempunyai guna untuk banyak orang. Misalkan saja untuk contoh desain itu ya, arsitektur. Jadi memang tujuannya untuk membuat bangunan gedung atau tempat rekreasi yang untuk memang berguna untuk banyak orang. Atau mungkin bisa mempunyai fungsi edukasi, yaitu mengajarkan sesuatu nilai edukasi, nilai pendidikan bagi anak kecil mungkin atau untuk yang lain. Fungsi sosial misalkan memiliki tujuan untuk kemanusiaan atau saling membantu. Fungsi keagamaan itu misalkan contoh untuk mengajak
seseorang itu lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun yang lain. Maksudnya yang lain itu tujuan yang lain itu ada mungkin sebagai media komunikasi, jadi fungsi sosialnya itu sebagai media komunikasi supaya manusia itu selalu terhubung untuk menyampaikan pesan tertentu lah, itu maksudnya adalah fungsi sosial. Sampai sini anak-anakku, kalau ada yang perlu ditanyakan bisa via Wapri ke Bu Titi, insya Allah nanti Bu Titi akan jawab pertanyaan atau mungkin suatu saran atau mungkin yang lain boleh diutarakan. Saya harap materi yang sedikit ini bisa digunakan untuk belajar ya, dan untuk menghadapi ulangan di minggu ini nanti. Ya, terima kasih. Sekian pembelajaran untuk konsep seni. Selalu jaga diri dan kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jadi jaga diri. Dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita dapat bertemu di kelas untuk pembelajaran seni budaya berikutnya. Jangan lupa untuk semangat belajar ya anak-anakku, walaupun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Saya harap kalian tetap semangat untuk belajar. Demikian pembelajaran dari Bu Titi, saya akhiri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.